ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama PSBB di Jakarta atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, pertama, hari-hari ini kita sering dengar bekerja dari rumah dan pemerintah, karena pemerintah menganjurkan kita stay at home, di rumah saja atau bekerja dari rumah. Nah, dan juga dengan adanya PSBB ini ada pembatasan tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Pertama yaitu modal transportasi. Contohnya, sebagai contoh realnya, yaitu Gojek atau ojol, di mana Gojek atau ojol ini tidak diizinkan untuk membawa penumpang, hanya boleh membawa barang. Nah, bagaimana orang-orang yang biasanya menggunakan ojol atau Gojek ini, misalnya pergi ke kantor, biasanya seperti saya menggunakan ojol atau Gojek untuk pergi ke kantor. Nah, dengan adanya pembatasan ini, saya sudah tidak bisa menggunakan ojol ini. Jadi saya harus menggunakan transportasi umum atau bus atau angkot. Nah, itu saya harus untuk menunggu angkot itu saya harus jalan dari rumah saya sekitar 10 menit, dan sampai di sana angkotnya belum tentu ada. Saya harus tunggu minimal 15 atau 20 menit baru ada angkotnya. Angkot itu pun jarang, karena di dalam angkot itu juga dibatasi, teman-teman, tidak boleh full angkotnya. Jadi minimal 5 orang, maksimal 5 orang, seperti itu. Nah, yang kedua, mengenai sembako ya, pangan dan segala macamnya ya. Nah, saya perhatikan juga ya, saya sebelum ada corona juga, saya kan selalu masak buat makanan sendiri, tidak pernah beli di luar ya. Tapi saya bedakan harga sebelum ada pembatasan dan setelah ada pembatasan. Saya lihat ada kenaikan, ada perbedaan harga di misalnya sayur, buah, ikan, ada sedikit bedanya seperti itu. Jadi ada sedikit kenaikan harga. Saya lihat begitu. Jadi otomatis kebutuhan hidup agak naik. Nah, dan ketiga ya, kita harus menggunakan masker. Masker itu harus kemana aja keluar atau ngomong dengan orang harus bermasker, setiap saat masker. Nah, dan keempat ya, bila kita misalnya harus pergi atau ke mall atau maksudnya di mall kan ada hypermarket, tempat beli sayur kan ada di situ ya, itu masih buka. Jadi itu kita diukur suhu badan. Tapi kalau suhu badan tidak, ini misalnya agak panas gitu, menurut pengukuran suhu itu, kita tidak boleh masuk ke mall tersebut. Nah, dan juga mengenai makanan di mall seperti restoran McD lah, atau McD ya, KFC itu buka, tapi dia itu harus bawa pulang, tidak boleh makan di tempat seperti itu. Itu kondisinya di Jakarta. Dan juga setiap kita pergi ke instansi pemerintah, ini kan mengenai tugas ya, karena saya kebetulan bekerja di layanan jasa. Jadi saya harus pergi ke instansi, itu juga badan diukur suhu, setiap saat diukur suhu. Kalau suhunya ini baru diizinkan masuk, tapi kalau suhu badan maksudnya sedikit panas, tidak diizinkan
masuk. Ada, saya nggak tahu berapa temperaturnya, tapi mungkin 37 masih bisa ya, 37, sekian ya nggak bisa seperti itu. Saya nggak tahu karena saya belum pernah 37. Saya pernah 36,8 suhu badannya, jadi masih bisa masuk seperti itu. Itu kondisi di Jakarta. Jadi selama stay di rumah apa aja yang kita lakukan. Nah, tentu aja kan itu stay di rumah itu nggak enak teman-teman. Jadi itu kita ada bosan ya. Nah, jadi bosan ini ya kita mungkin bisa mengisi waktu, artinya masak. Kalau kita hobi masak, bikin kue dan segala macam, kita bisa belajar membuat bahan makanan atau apa aja yang kita suka, dan juga quality time dengan keluarga seperti itu bisa kita lakukan biar tidak bosan di rumah teman-teman. Karena saya mengerti kalau di rumah terus itu pasti boring, dan juga tingkat stresnya mungkin agak tinggi. Apalagi saya lihat di berita-berita, ini saya lihat ya di berita, saya tidak tahu apa itu benar beritanya, banyak juga yang ya ada yang di PHK seperti itu, ada yang di PHK. Jadi ini bagaimana gitu. Nah, ini kan suatu dilema dan problem bagi yang pekerja juga. Nah, bagi pengusaha juga ini problem. Gimana nggak mau PHK sedangkan tidak bisa bayar, atau operasional perusahaan tidak cukup dan tidak, artinya ya kondisinya sangat rumit teman-teman. Oleh karena itu, marilah kita berharap corona ini segera berakhir, dan juga ya teman-teman, kita harus tetap jaga kesehatan dengan jangan lupa minum vitamin biar imun kita baik gitu ya, biar tetap sehat, kebugaran kita tetap sehat seperti itu teman.